Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama sahabat ilmu Darmais. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang kumpulan adab-adab sehari-hari yang ditulis oleh Dr. Asy-Syaikh Dr. Abdullah Al-Furai hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita angkat adalah seputar amalan di sepertiga malam yang terakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa kita telah mempelajari tentang masalah tahajud, qiyamul lail, kemudian kita belajar tentang masalah witir. Berikutnya penulis membahas tentang masalah amalan ketika qiyamul lail. Baik, kita langsung menuju buku yang kita jadikan sebagai acuan, yaitu buku Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Poin yang ke-10, Ad-du'a'u fi thuluthil lailil akhir. Memperbanyak berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Minas sunan allati tata'akkadu akhiral laili ad-du'a. Di antara sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan di akhir malam adalah banyak berdoa. Fa in da'a fi qunutihi akhiral laili kafahu dzalik. Jika ada orang yang berdoa ketika dia kunut di sepertiga malam terakhir, kafahu dzalik, itu sudah cukup baginya. Wa illam yad'u, dan jika dia tidak berdoa kunut, fasunnatu ayyad'uwa fi hadzal waqt, maka dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak berdoa di waktu sepertiga malam yang terakhir. Li'annahu waqtun tata'akkadu fihi ijabatud du'a, karena ini merupakan waktu di mana doa sangat mustajab. Fa fihi nuzulun lillah, di waktu inilah Allah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan kita imani sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi nuzulun lillahi jalla wa ala yaliku bi jalalihi. Di waktu ini Allah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, turun ke as-sama'id dunya, ke langit dunia. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya." Rabb kita Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah, may yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi, siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. May yastaghfiruni fa aghfiralah, dan siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini salah satu di antara hadis yang menjadi titik sengketa. Saya boleh sebut titik sengketa, titik perdebatan antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam. Mereka membahas tentang masalah bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala turun, yang disebut dengan hadis nuzul. Hadis nuzul. Dan hadis ini membahas tentang Allah turun ke langit dunia. Bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia? Tentu kita tidak tahu bagaimana cara Allah turun ke langit dunia.
sehingga kita serahkan kepada ilmu Allah. Namun benarkah Allah itu turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki? Jawabannya, itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sederhananya seperti ini, bahwa Allah bercerita tentang dirinya. Allah bercerita tentang dirinya. Cerita Allah tentang dirinya itu meliputi cerita tentang sifatnya. Misalnya Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak punya orang tua. Allah bercerita tentang sifatnya. Kemudian Allah juga bercerita tentang namanya. Misalnya, Wallahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa Dia adalah As-Salamul Mu'min Al-Muhaimin. Dia adalah Zat As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Mutakabbir Al-Jabbar Al-Azizul Ghaffar, dan seterusnya. Allah bercerita tentang namanya. Kemudian termasuk yang diceritakan oleh Allah adalah perbuatannya. Allah bercerita tentang apa yang Dia lakukan. Seperti Dia menciptakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mendengar, sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah melihat, Allah menciptakan, Allah memberi rizki, dan seterusnya. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah, ada perbuatan yang berkaitan dengan makhluk, yang berkaitan dengan pengaturan makhluk, seperti mencipta, memberi rizki, dan seterusnya. Ini perbuatan Allah berkaitan bagaimana Allah Ta'ala mengatur makhluknya. Kemudian ada perbuatan Allah yang berkaitan dengan zatnya, berkaitan dengan zatnya, seperti Allah beristiwa, thumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, dan seterusnya. Dan berkaitan dengan hal semacam ini, maka kita imani sebagaimana makna tekstualnya. Nah, di sini pada prinsipnya ayat tentang Allah pertama kita imani, sehingga kita mengatakan ayat ini benar, ayat ini al-haq, tidak ada keraguan di sana. Kita imani tanpa ragu. Dan ini sepakat seluruh kaum muslimin bahwa ayat ini benar. Kalau sampai mengingkari, saya nggak mau menerima ayat yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy misalnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, saya nggak mau terima. Kalau itu berarti mengingkari ayat Al-Quran, dan itu praktek kekufuran. Yang kedua, setelah kita imani, kita pahami. Nah, di sini kita pahami sesuai makna tekstual. Dipahami sesuai makna tekstual artinya tidak ditakwil. Sehingga di sini yang perlu dicatat adalah dipahami secara tekstual dalam arti tidak ditakwil. Tidak ditakwil. Kenapa tidak ditakwil? Pertanyaannya begini. Takwil itu tidak sejalan dengan kondisi linear. Ibaratnya seperti ini. Saya minum. Kalimat saya minum menunjukkan bahasanya makna tekstualnya adalah apa yang saya minum itu cairan.
Sehingga ketika saya mengatakan saya minum, bismillah, alhamdulillah, berarti apa yang saya minum ini cairan. Kalau kemudian ada orang yang mentakwil kalimat saya, enggak, maksudnya saya minum itu dia makan, maksudnya makan, berarti dia memaknai tapi tidak linear. Namanya minum berarti yang diminum adalah cairan, tapi dia karena tidak linear diubah atau dia takwil jadi makan. Dan sesuatu yang tidak linear itu harus ada dalil. Harus ada dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah penjelasan yang lain. Dari mana Anda tahu bahwasanya Allah turun itu bukan Allah yang turun tapi rahmat Allah yang turun? Berarti harus ada dalil yang lain menjelaskan yang dimaksud Allah turun itu adalah rahmatnya. Itu yang dimaksud bahwa orang boleh takwil ketika ada dalil yang lain. Sehingga hukum asal sebuah dalil itu dipahami sesuai dengan makna tekstual. Karena ini yang linear. Linear itu sejalan dengan apa yang dipahami pertama oleh pendengar. Sejalan dengan apa yang dipahami pertama oleh orang yang mendengar kalimat tersebut. Selanjutnya, kita imani tanpa ragu dan kita pahami sesuai dengan makna tekstualnya. Dan yang dimaksud sesuai makna tekstualnya adalah tidak ditakwil. Sudah? Kita lanjutkan. Dengan menggunakan prinsip ini, maka ketika kita melihat ada hadis yang menceritakan tentang siapakah Allah, Allah berbuat apa, bagaimana nama-nama Allah, maka pertama kita imani jika hadis itu sahih. Yang kedua, kita pahami sesuai dengan makna tekstualnya. Baik, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah turun, ya kita imani Allah turun, dan kita pahami sesuai dengan makna tekstualnya, yaitu Allah turun. Tapi bagaimana hakikat Allah turun, kita serahkan kepada ilmu Allah. Mengenai kejadian yang hakiki, kejadian yang sebenarnya, ini diserahkan kepada ilmu Allah. Sehingga bagaimana Allah turun, wallahu alam. Karena Allah tidak bercerita tentang bagaimana dia turun, tapi kita imani Allah turun. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik. Nah, berkaitan dengan hadis Allah turun. Hadis Allah turun di situ ditakwil. Di situ ditakwil bahwa yang turun adalah rahmat Allah. Sehingga hadis yang tadi kita baca, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, itu dipahami dengan yanzilu rahmatu rabbina tabaraka wa ta'ala. Telah turun rahmat Rabb kita. Sehingga yang turun bukan Allah tapi rahmatnya Allah. Baik. Namun mentakwil bahwa yang turun adalah rahmat Allah, ini salah. Takwil ini salah. Karena di lanjutan hadis ada kalimat, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabahi. Apakah rahmat Allah bicara seperti itu? Apakah rahmat Allah akan mengampuni siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni? Di situ ada kalimat, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi. Apakah mungkin rahmat Allah yang berfirman seperti ini? Yang di lanjutan hadis kita bisa lihat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabahi.
May yas'aluni fa'u'tiyah, dan siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. May yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Apakah mungkin rahmat Allah berfirman seperti ini? Jawabannya tidak mungkin. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman seperti ini. Karena yang bisa mengijabai doa, yang bisa memberikan permohonan, dan yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di sepertiga malam yang terakhir? Kita anggap selesai pembahasan tentang hadis nuzul. Berikutnya kita beralih kepada amalan sepertiga malam yang terakhir. Amalan di sepertiga malam yang terakhir. Selain tadi adalah banyak berdoa. Amalan berikutnya adalah banyak istighfar. Sehingga waktu yang istimewa untuk banyak istighfar adalah di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Az-Zariyat. Ketika Allah Ta'ala menceritakan sifat orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di jannatin wa uyun, di surga dan air mata. Di surga yang penuh dengan mata air. Kok air mata? Di surga yang penuh dengan uyun, yang penuh dengan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya sebelum ini, yaitu sebelum kejadian masuk surga ini, mereka adalah orang-orang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, betapa sedikitnya di waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka rajin istighfar. Sehingga sifat orang yang bertakwa adalah rajin istighfar di waktu sahur. Kita bisa sebutkan ini di surat Az-Zariyat ayat 18. Baik. Selanjutnya, di sepertiga malam yang terakhir dianjurkan untuk membangunkan keluarga, membangunkan yang tidur agar sholat witir. Coba kita lihat di sini. Poin ke-11. Yusannu idza sallama min witrihi ay yaqula subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Diangkat suaranya di kalimat yang ketiga. Ini ditunjukkan oleh hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ketika salat witir, sabbihisma rabbikal a'la, dan qul ya ayyuhal kafirun, serta qul huwallahu ahad. Sehingga 3 rakaat beliau salat witir baca al-a'la, kemudian al-kafirun dan al-ikhlas. Fa idza sallama qal, begitu beliau salam beliau membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Dan dalam hadis dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa yarfa'u bi subhanal malikil quddus sautahu. Nabi SAW mengangkat suara beliau, mengeraskan suara beliau ketika mengucapkan subhanal malikil quddus bitsalitsah, untuk hitungan yang ketiga. Nah, dan hadis Abdurrahman bin Abza riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Nah, kemudian lain daripada itu adalah di nomor 12, di mana penulis menyebutkan dianjurkan untuk membangunkan istri agar qiyamul lail,
membangunkan keluarga untuk qiyamul lail. Farrajulu, maka seorang suami disunnahkan untuk membangunkan istrinya agar salat malam. Demikian pula wanita apabila dia bangun duluan dianjurkan untuk membangunkan suaminya. Wasaira ahliha, dan keluarganya yang lain seperti anak-anaknya. Wa hadza min babit ta'awun 'alal khair, dan ini termasuk di antara bentuk ta'awun, kerjasama dalam kebaikan. Wa yadullu alaihi, dan ini juga ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu minal laili kullaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam kullaha, semuanya. Maksudnya ada, yang dimaksud di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sekian rakaat. Artinya beliau tidak meninggalkan bagian witir. Beliau melaksanakan semuanya. Wa ana mu'taridun bainahu wa bainal qiblah. Sementara aku berada di depan beliau, di antara beliau dengan kiblat. Berarti Aisyah radhiyallahu anha tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Fa idza arada ayyutira, dan apabila beliau mau witir, aiqadhani, maka beliau membangunkanku. Sehingga ketika sudah mepet-mepet dengan subuh, barulah Aisyah dibangunkan. Ya Aisyah, qumi fa'autiri. Wahai Aisyah, ayo bangun, witir. Masya Allah, seorang suami yang demikian sayang kepada istrinya, yang dia menghendaki agar istrinya bisa menjadi wanita salihah. Begitu suami ini selesai melakukan sholat tahajud dan mau witir, istrinya disuruh bangun agar ikut witir bareng dengan suaminya. Fa idza arada ayyutira aiqadhani fa autartu. Apabila beliau hendak witir, maka beliau membangunkanku, lalu aku witir bersama beliau. Lalu aku pun salat witir. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, istaiqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun, lalu beliau mengatakan, subhanallah, madza unzila minal khazain wa madza unzila minal fitan may yuqidhu sawahibal hujar hatta yusallina rubba kayisatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Nabi SAW mengatakan, beliau melihat ke arah atas dan beliau melihat ada sesuatu yang turun, yang itu tidak dilihat oleh manusia biasa, yang hanya bisa dilihat oleh seorang nabi. Saat beliau melihat ke arah atas, ada sesuatu yang turun. Apa yang turun? Al-khazain, aneka kekayaan itu turun. Bentuknya apa? Wallahu alam. Yang jelas beliau melihat aneka kekayaan itu turun. Mungkin emas, perabotan atau apa turun. Allah turunkan ke dunia. Wa madza unzila minal fitan, dan beliau melihat aneka bentuk fitnah, aneka kekacauan, chaos yang akan terjadi di tengah umatnya itu turun. Wallahu alam bentuknya seperti apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Yang jelas beliau melihat situasi itu. Mayyukidu sawahibal hujar, siapa yang akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur di kamar-kamar ini? Yuridu azwajahu, dan yang beliau maksudkan di sini adalah para istrinya. Siapa yang akan membangunkan para istriku? Hatta yusallina, sampai mereka bisa sholat. Sampai mereka bisa sholat. Siapa yang akan membangunkan? Masya Allah. Karena situasi genting yang waktu itu dilihat oleh Nabi SAW, sampai beliau ingin seluruh istrinya bangun. Ayo bangun, suruh para istri-istri itu bangun. Rubba kasiyatin fid dunya, betapa banyak orang berpakaian di dunia, ariyatun fil akhirah, tapi dia telanjang ketika di yaumil akhir. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Betapa banyak orang yang punya materi di dunia tapi di akhirat dia nggak punya apa-apa.
Bismillah. Sehingga ada di antara manusia yang karena mereka tidak punya bekal ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, yang hanya numpuk materi, tapi ketika di akhirat ternyata itu sama sekali tidak bermanfaat bagi hidupnya. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian ketika di dunia tapi telanjang ketika di akhirat. Nah, wa fil ashril awakhir min Ramadan yazdadu hadha sya'nu. Dan ketika di 10 malam terakhir Ramadan, maka sunnah semacam ini lebih ditekankan. Fa'inda Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, ahyal laila, beliau menghabiskan waktu malamnya untuk ibadah. Wa aiqadha ahla, dan beliau bangunkan para istrinya. Wa jadda wa shaddal mizar, beliau sungguh-sungguh dan beliau kencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung itu kinayah, ungkapan untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan hubungan badan. Dan ada yang mengatakan Nabi SAW mengencangkan sarung, maksudnya Rasulullah SAW lebih gigih lagi dan giat lagi dalam beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan dua kemungkinan makna ini benar, ya. Sehingga Nabi SAW ketika di 10 terakhir Ramadan beliau iktikaf, maka beliau tidak mendekati istrinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri beliau terutama di sepertiga malam yang terakhir. Dan ada sebuah hadis yang menganjurkan akan hal ini. Coba kita bacakan hadisnya. Hadisnya seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan." Allah merahmati seorang lelaki, qama minal laili, yang dia melakukan qiyamul lail, fa shalla, lalu dia salat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya, fa shallat, agar istrinya bisa salat. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau bangun, nadha fi wajhil ma, maka sang suami memercikkan air di wajah sang istri. Dipercikkan air di wajah sang istri. Rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, yang dia qiyamul lail, fa shallat, kemudian dia salat, wa aiqadat zaujaha, lalu dia bangunkan suaminya. Lalu dia bangunkan suaminya untuk apa? Untuk bisa qiyamul lail, untuk salat. Fa in aba, ketika suaminya tidak mau bangun, nadhat fi wajhihil ma, maka sang istri menyiramkan air seember di mukanya. Nah, itu bentuk rahmat yang diturunkan oleh Allah karena suami istri ini kerjasama dalam membangunkan qiyamul lail. Di sini ada bentuk suami istri kerjasama untuk membangunkan qiyamul lail, untuk membangunkan pasangannya guna qiyamul lail. Sehingga agar istri bisa qiyamul lail, suami bisa qiyamul lail, mereka saling kerjasama. Dalam situasi seperti ini, keluarga ini akan dirahmati. Dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan.
Dan Nabi SAW sering melakukan itu, terutama ketika di akhir malam, agar istri-istri beliau juga bisa turut ibadah bersama beliau, karena itu sudah bagian akhir. Karena kalau kemudian itu tidak bangun, nanti akan kebablasan sampai subuh. Selanjutnya, minas sunnah ayyaf alal qa'im lil lailin al arfaq binafsihi li'alla yu'thiru ala khusyu'ihi. Bagian dari sunnah agar orang yang melakukan qiyamul lail dia melakukan ibadah yang tidak terlalu memberatkan dirinya, agar tidak berpengaruh terhadap khusyuknya. Fa idza asaba futurun shalla jalisan. Kalau kemudian tiba-tiba malas, maka dia bisa salat sambil duduk. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau menceritakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Wa hablun mamdudun baina sarataini. Sementara ada tali yang terikat di antara dua tiang. Ada tali yang terikat di antara dua tiang. Coba kita buka ini. Wallahu a'lam. Ada yang membuat maket tentang gambar Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih seperti ini. Gimana? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dalam posisi gambar seperti ini, maka di Masjid Nabawi itu ada banyak tiang. Di Masjid Nabawi ada banyak tiang. Dan tiang-tiang Masjid Nabawi di masa silam, karena dia penyangga atap yang terbuat dari pelepah, sebagian sahabiat itu memasang tiang-tiang tadi, dipasangi tali membentang di antara dua tiang. Nah, coba kita lihat di sini. Ada ketika Nabi SAW masuk masjid, tiba-tiba beliau melihat ada tali yang membentang di antara dua tiang. Faqala, maka beliau bertanya, ma hadza? Apa-apaan ini? Qalu, maka para sahabat yang mengetahui kejadiannya menjawab, li Zainab tusalli, itu milik Zainab, beliau sedang salat, beliau gunakan untuk salat. Fa idza kasilat au fatarat amsakat bihi. Kalau beliau sedang ngantuk atau sedang malas, amsakat bihi, maka beliau gunakan tali itu untuk menahan badannya. Sehingga misalnya ini tali ya, setinggi pundak, kurang lebih diginiin. Maka tali itu nanti akan ada di bawah ketiak ini, lalu orangnya sedekap. Sehingga tali itu dipakai untuk pegangan Zainab ketika qiyamul lail. Begini, talinya di sini ya. Maka pundak ini jadinya lengan ini jadinya gantung dengan tali. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, hulluhu, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala au fatara falyaqud. Hendaknya kalian itu salat saat semangat. Tapi kalau malas atau lagi futur, maka silakan duduk. Kemudian nanti ketika ada semangat, sholat lagi. Jangan terlalu dipaksakan sampai seperti itu, sampai gunakan tali dan seterusnya. Sebagaimana yang ini dianggap salah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza asabahu nu'asun, dan kalau dia ngantuk, dia bisa tidur. Liyaquma nasyitan, agar nanti dia bisa lanjutkan dalam kondisi seger. Fayusalli ba'da dzalika, dan dia bisa salat setelah dia dalam posisi seger. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza na'asa ahadukum fis salati falyarqud. Apabila kalian ngantuk ketika salat, tidurlah. Pak, apa doa untuk bisa menghilangkan ngantuk? Tidak ada. Terus gimana obat ngantuk secara syar'i? Tidur. Nabi SAW memerintahkan orang yang sholat kalau ngantuk tidur. Maka jika yang sholat saja ketika ngantuk disuruh tidur, apalagi yang di luar sholat. Gimana sih Pak caranya biar bisa nggak ngantuk? Apa doanya? Ya, doanya Bismika Allahumma ahmutu ahya. Tidur. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai suasana ngantuk itu hilang. Fa in ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Karena kalau kalian salat dalam posisi ngantuk, bisa jadi dia pengennya istighfar tapi malah mencela dirinya sendiri. Ya. Karena salah dalam berdoa disebabkan apa? Ngantuk. Sehingga karena ngantuk itu membuat dia jadi ngawur ketika berdoa. Wa kadza idza asabahu nu'asun wa nahuhu wa yaqra'ul qur'ana bil-lail. Demikian pula ketika orang itu ngantuk atau semacamnya sementara dia dalam posisi membaca Al-Qur'an di waktu malam. Fa inna sunnata ayyanam, maka yang dianjurkan adalah tidur. Liyataqawwa, agar dia punya kekuatan untuk bisa melakukan qiyamul lail. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'an." Apabila kalian bangun tidur di waktu malam, fastajamal Qur'an ala lisanihi. Lalu Quran tiba-tiba kesulitan untuk dia ucapkan melalui lisannya. Falam yadri ma yaqul, dan dia tidak sadar lagi dengan apa yang dia baca. Falyattaji, maka hendaknya dia tidur. Masya Allah. Sehingga bagi mereka yang ngantuk, bagi mereka yang ingin tidur, tidur dulu saja sampai ngantuknya hilang, baru setelah itu balik lagi. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, ini sudah di luar dari sepertiga malam yang terakhir. Kita membahas materi yang ke-14. As-sunnatu liman fatahu qiyamul laili ayyusalliyahu minan nahari syaf'an. Dianjurkan bagi orang yang tidak sempat qiyamul lail agar dia kerjakan siang hari syaf'an dengan jumlah bilangan genep, sesuai dengan kebiasaannya ketika qiyamul lail. Kalau kebiasaannya ketika qiyamul lail 3 rakaat, maka dia bisa sholat di siang hari 4 rakaat dan demikian seterusnya. Fa in kana min adatihi ayyutira bi thalathin fanama an witrihi. Kalau dia terbiasa witir 3 rakaat dan suatu ketika dia ketiduran tidak witir, au maridho, atau karena dia sakit, falam yastati ayyusalliyahu, sehingga dia tidak bisa salat, fa innahu yusallihi minan nahari arba'an, maka di siang hari dia kerjakan salat 4 rakaat. Ya. Kenapa dia kerjakan salat 4 rakaat? Karena tidak ada yang ganjil di salat siang. Wa yusallimu min kulli rak'atain, dan dia baca salam setiap dapat 2 rakaat. Wa in kana min adatihi ayyutira bi khamsin, kalau dia punya kebiasaan witir 5 rakaat, lalu satu ketika dia ketiduran, maka dia sholat siang harinya 6 rakaatin, dia sholat sebanyak 6 rakaat. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan seperti itu. Wali annahu kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam ayyutira bi 11 rak'atan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari kebiasaan beliau melakukan salat sebanyak 11 rakaat. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha taqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil laili shalla minan nahari 12 rak'atan.
Nabi SAW mengatakan, atau Aisyah menceritakan, dan ketika beliau ngantuk, ghalabahu naumun aw waja', atau beliau mengalami sakit sehingga tidak bisa qiyamul lail, maka dia bisa kerjakan salat itu di siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Baik. Di sini kita sudah menyelesaikan tentang macam-macam sunnah berkaitan dengan amalan di malam hari sebelum subuh. Dan kita masuk pada bab baru, yaitu bab tentang waktu fajar. Namun sebelumnya kita break sejenak. InsyaAllah akan kita lanjutkan sesaat lagi insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Recording stopped. Bapak Ibu jemaah yang Allah, sambil kita ingatkan kembali di sela-sela break yang calon akan lanjutkan, mohon dipersiapkan beberapa pertanyaan baik yang berkaitan dengan tema pada sore hari ini, dan bisa melalui kolom chat tulis ke 08 dan juga kepada yang ingin bertanya atau silakan bisa dengan raise hand sampai kita menunggu Ustaz sudah break sebentar. Kami juga ingin sampaikan bahwa kajian ini akan secara rutin oleh sahabat jurnalis dan jurnalis, dan juga live streaming melalui YouTube channel channel, dan pada saat ini ada lebih dari 200 jemaah di Zoom dan lebih dari 400 jemaah yang menyimak jadi secara live ya di channel. Insyaallah pada saat kita mendapatkan pembukaan dari kajian sore hari ini, dan masih mengingatkan kembali pada jemaah sekalian yang ingin bergabung di bersatu untuk mendapatkan jadwal-jadwal kajian sudah lainnya, silakan berbagi link yang sudah disertakan di kolom chat, yang silakan bisa dicek chat link untuk bergabung dengan sahabat liter sebelum nanti jadwal yang saya diberikan. Baik, silakan. Saya sudah kembali bersama kita. Bismillah. Alhamdulillah. Recording in progress. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sudah menyelesaikan topik tentang masalah ibadah di malam hari. Berikutnya, begitu sudah selesai ibadah di malam hari, kegiatannya adalah masuk sholat subuh. Maka penulis membicarakan tentang Thaniyan waqtal fajri. Yang kedua adalah ibadah terkait sholat subuh. Dan ketika beliau membahas tentang ibadah sholat subuh, maka pertama kali yang dijumpai adalah azan. Penulis menyebutkan fihi iddatu a'malin hiya min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa amalan yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah amal azan. Wa fihi iddatu sunanin, dan di sana ada beberapa sunnah ketika azan. Pertama adalah mutaba'atul muadzin. Yang pertama menjawab muadzin. Dianjurkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Oleh karena itu, upayakan agar ketika azan dikumandangkan kita tidak berada di kamar mandi. Itu penting. Sehingga kalau kita ingin masuk atau datang ke masjid lebih awal dan tidak telat, maka Anda bisa persiapan sebelum azan dikumandangkan. Begitu azan dikumandangkan, maka Anda sudah dalam posisi tidak berada di kamar mandi. Sudah
bersuci, misalnya sudah buang air misalnya, kemudian sudah bersuci, sudah wudhu, siap di luar atau siap tidak berada di kamar mandi, mungkin sambil pakai baju dan seterusnya, adzan berkumandang sehingga kita bisa menjawab adzan. Illa fi hayyalatain, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tul muadzin," apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Nah, bagaimana yang diucapkan oleh muadzin? Coba kita baca hadis dari Umar bin Khattab berikut ini. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Kalau muadzin mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka jawablah Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala, kemudian muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Qala, maka jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala, ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala, maka dia menjawab asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sama persis. Thumma qala, kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka orang yang mendengar membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin membaca hayya 'alal falah, maka dia membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka dia membaca Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan ini min qalbihi, berangkat dari hatinya. Siapa yang jawab adzan berangkat dari hatinya, artinya dipenuhi dengan keyakinan Allah Akbar, dipenuhi dengan keyakinan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipenuhi dengan keyakinan la ilaha illallah, maka jika dia mengucapkan ini berangkat dari hatinya, dakhalal jannah, akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Betapa indahnya amalan ini, sangat sederhana, tapi bisa mengantarkan orangnya menuju surga. Makanya tadi kita syaratkan kalau azan berkumandang, sebaiknya Anda jangan sampai sedang berada di dalam toilet. Karena kadang ada orang, oh azan, baru dia masuk toilet. Akhirnya kalau seperti itu jadi kebiasaan, dia tidak akan pernah menjawab azan kecuali ketika dia berada di masjid. Baik. Kemudian zahir dari hadis Umar bin Khattab ini, bahwa muadzin ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, dia ucapkan bersamaan, dalam arti tidak dikasih jeda, sehingga keliru kalau kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu kenapa keliru? Karena Allahu Akbar ini terpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu terpisah. Kalau zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya takbir itu digabung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga takbir itu digabung. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kenapa di situ dibedakan bacaannya? Mengapa hayya 'alas shalah? Mengapa hayya 'alas shalah dibalas dengan la haula wala quwwata
illa billah. Demikian pula hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah juga dibalas dengan kalimat yang semisal la haula wala quwata illa billah. Mengapa demikian? Karena ini adalah kalimat ajakan. Tuh, kalimat ajakan. Ini merupakan kalimat ajakan dan tidak ada yang bisa memenuhi ajakan itu. Tidak akan bisa memenuhi ajakan itu kecuali dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah berarti dia ikrar dalam dirinya bahwa tidak ada daya. Putus ya. Afwan, sebentar. Sudah, kita ulang. Baik, masuk. Jadi kenapa ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah? Karena ini adalah kalimat ajakan dan tidak ada yang bisa memenuhi ajakan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka sang hamba dengan kerendahan dirinya, dia pun mengucapkan hal itu. Hayya 'alas shalah, dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, maka seseorang tidak akan bisa untuk melakukannya. Dari situlah kita menyatakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa melangkahkan kakinya menuju masjid atau menggunakan kendaraan menuju masjid kalau tidak diberi hidayah oleh Allah atau tidak diberi fasilitas oleh Allah taala. Maka adanya hidayah dan fasilitas itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak memberikan hidayah kepada kita untuk ibadah. Wallahu alam. Baik. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wa hadha muqtadal hikmah al-mutabaqah li halil muadzin was-sami. Dan ini merupakan konsekuensi dari hikmah yang sejalan untuk kondisi muadzin dan kondisi as-sami, orang yang mendengar azan. Fa inna kalimatil adzan dzikrun fasunna lis-sami ayyaqulaha. Karena kalimat azan adalah zikir, maka dianjurkan bagi yang mendengar untuk mengucapkan, menyatakan yang semisal. Wa kalimatu hayyalah, dan kalimat hayyalah, hayya la haula wala quwata illa billah, adalah ajakan. Kalimat hayyalah adalah kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, adalah ajakan untuk salat bagi siapa yang mendengarnya. Maka dianjurkan bagi orang yang mendengar untuk meminta pertolongan ala hadhi da'wah, dalam doa tersebut atau dalam ajakan tersebut, bi kalimatil i'anah, dalam bentuk kalimat al-i'anah, minta pertolongan, yaitu la haula wala quwata illa billah. Wa inda tathwib li salatil fajri, dan ketika bacaan tathwib apa itu tathwib? As-salatu khairum minan naum, itu namanya tathwib. Fa inna man tabal adzan yaqulu mithla ma yaqulul muadzin, karena siapapun yang mengikuti adzan, maka dia membaca sebagaimana diucapkan oleh muadzin. As-salatu khairum minan naum, dia ucapkan as-salatu khairum minan naum. Sehingga tathwib dibaca atau cara menjawabnya sama sebagaimana ucapannya. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah sebagaimana dia ucapkan, yadullu ala annahu yaqulu as-salatu khairum minan naum, menunjukkan bahwasanya dia
telah mengakui as-salatu khairum minan naum, bahwasanya salat itu lebih baik daripada tidur. Qala Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar rahimahullah, dari Ibnu Jurayj beliau mengatakan, huddithu anna an-nasa kanu yansituna lil muadzin insatahum lil qiraah. Aku mendapatkan informasi bahwasanya masyarakat ketika itu mereka diam ketika mendengarkan suara muadzin sebagaimana mereka diam ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Ini praktek yang terjadi pada orang masa silam, karena yang bercerita adalah Ibnu Jurayj. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di sini di footnote 3 di Fathul Bari. Sehingga dalam hal ini apabila kita mendengarkan adzan, maka kita perhatikan dengan seksama dan kita mendengarkan, kemudian kita jawab sesuai dengan kalimat yang dia ucapkan, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wallahu alam. Baik, mungkin sampai di sini sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, dan materi-materi berikutnya itu berkaitan dengan masalah amalan ketika tasyahud. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu Ustaz atas penyampaian materinya, dan insyaallah bisa dipahami dan kita support sahabat Ustaz. Dan kembali kami undang jemaah sekalian yang ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom chat, dan alhamdulillah sudah banyak yang masuk dan juga ada beberapa jawaban yang sudah rese. Kami persilakan terlebih dahulu dan jemaah yang sudah rese untuk menanyakan secara langsung. Silakan Zaki untuk singkat. Baik, terima kasih Ustaz. Mengenai menjawab adzan, yang benar bagaimana Ustaz? Apakah kan adzan kan banyak sekali ketika dikumandangkan serentak gitu Ustaz. Yang kita jawab itu apakah adzan yang masjid yang kita sholati atau masjid yang lain atau yang bagaimana? Karena kadang kita bingung Ustaz, mau menjawab adzan yang sesuai sunnah Nabi yang dapat pahala itu, yang jaminan surga itu yang mana Ustaz? Mohon penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semua adzan yang sah maka disyariatkan bagi kita untuk menjawabnya. Kategorinya tadi, adzan itu syah, adzan itu sah. Kapan adzan itu terhitung sebagai sah? Apabila adzan itu dikumandangkan dengan sebab syar'i. Dengan sebab syar'i artinya dia dikumandangkan sesuai dengan bimbingan syariat. Misalnya menjelang salat, atau orang melakukan adzan pada waktu-waktu yang disyariatkan lainnya. Nah, untuk adzan yang disyariatkan semacam ini dianjurkan bagi kita agar menjawabnya. Selanjutnya, adzan yang mana yang harus kita jawab? Jika terdengar banyak suara adzan, pada prinsipnya ketika kita dapat perintah, maka perintah itu cukup dilakukan sekali apabila sebabnya ada banyak. Sebagai contoh, menjawab adzan. Yang adzan ada 5 yang kita dengar misalnya. Dan dari 5 ini mana yang dijawab? Cukup 1. Kenapa? Karena kita hanya disyariatkan untuk menjawab salah satu. Baik. Terus bagaimana kalau misalnya kita jawab 1, pilih yang mana? Nah, itu kembali kepada mana yang kira-kira lebih jelas, ya. Mana yang lebih bisa Anda tentukan untuk jawab sehingga tidak kecampur dengan suara yang lain. Bisa jadi musola yang lebih dekat, ya, dan seterusnya. Wallahu alam. Intinya dalam milih itu Anda pilih saja mana yang paling kencang meskipun Anda tidak sholat di situ. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah jelas. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada jemaah yang lain pada Abu Muad, silakan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal ya Abu Muad.
Syukron, jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Mau nanya tentang ini, Ustaz. Terkait tadi yang amalan pengganti qiyamul lail ya, yang di 11 rakaat kalau Nabi sakit atau sedang mengantuk itu kan diganti dengan waktu siang itu 12 rakaat tadi ya. Itu apakah nanti kita laksanakan 12 rakaat itu terus duhanya juga gitu atau bagaimana Tad? Oh, baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sering kita apakah memang ada tuntunannya kalau qomat juga dijawab gitu Tad? Karena sering kalau qomat kita sampai la ilaha illallah terus ada yang ikuti gitu, la ilaha illallah lagi gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bahkan ditambahi. Ya ada tambahnya juga seperti itu Tad. Ya. Gitu aja Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk orang yang mengqadha qiyamul lail kemudian dilaksanakan di waktu duha itu statusnya qadha. Sehingga dia terbiasa 11 rakaat, maka dia qadha qiyamul lail dengan salat duha 12 rakaat. Sehingga kebiasaan ganjil dia ditambah 1. Nah, selanjutnya ketika dia mengqadha di waktu duha, apakah itu sudah sekaligus salat duha? Jawabannya na'am, iya. Itu sudah sekaligus menjadi salat duha. Bahkan para ulama mengatakan bahwa bentuk salat duha itu ya qadha dari qiyamul lail menurut sebagian ulama. Namun yang benar qadha qiyamul lail dengan ketika itu dilakukan ketika salat duha, maka itu sudah bisa termasuk sebagai salat duha. Selanjutnya berkaitan dengan iqamah, apakah perlu dijawab? Dalil yang ada dari hadis dari Umar dari Rasulullah SAW yang tadi kita baca itu adalah hadisnya untuk azan dan tidak untuk iqamah. Ya. Sementara apakah iqamah juga perlu dijawab? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dan mereka ketika berbeda pendapat titik sengketanya adalah apakah iqamah itu bisa dikiaskan dengan azan, sehingga hadisnya kan tentang menjawab azan. Nah sekarang dibawa kepada menjawab iqamah. Yang jadi pertanyaan adalah apakah iqamah itu bisa dikiaskan dengan azan? Bagi mereka yang mengatakan bisa, maka iqamah dikiaskan dengan azan. Jika azan dijawab, iqamah juga dijawab. Pendapat yang kedua, iqamah tidak perlu dijawab. Dan ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga dalam hal ini ketika terdengar iqamah dia tidak perlu menjawab apapun, tapi dia merapikan diri untuk segera bergabung di shaf. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kami sampaikan ke yang recent lagi, ada pertanyaan yang berkaitan dengan menjawab azan tadi. Ada 2-3 jemaah yang bertanya di Zoom, apakah ketika kita mendengar suara azan yang tidak langsung, misalnya dari televisi atau dari radio atau bahkan dari HP, itu juga perlu dijawab, Ustaz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Azan rekaman TV, radio, HP dan seterusnya tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Karena rekaman itu nggak punya niat. Itu adalah kaset, itu adalah misalnya radio dan seterusnya. Itu benda fisik yang tidak punya niat. Oleh karena itu amal mereka tidak diakui. Maka dalam posisi ini ketika ada orang yang dia yang dia mendengarkan azan dari TV, dari radio dan seterusnya, tidak perlu untuk jawab, sebab mereka benda yang tidak berstatus sebagai manusia yang punya akal, sehingga mereka tidak punya niat. Wallahu a'lam. Nah, kalau yang jelas bisa dibanding kita semua. Kembali kesempatan kami berikan kepada jemaah generasi dan ekonomi. Silakan diambil dan ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang mau anak tanyakan tadi anak itu dengerin Ustaz sambil ketiduran, terus alhamdulillah memang mau tanya bangun. Tapi lumayan tadi dapat beberapa ini Ustaz,
Mau Ana minta tolong jelaskan Ustadz, ini Ustadz maksudnya kalau misalkan kita nggak sholat malam itu 4 atau 8 rakaat ya Ustadz, ininya untuk duhanya. Kebiasaan Terus, ibu berapa? Kebiasaan ibu qiyamul lail berapa? Ana itu kebiasaannya itu antara 4 dan 8 Ustadz kalau misalkan itu. Ganjilnya berapa? Ganjilnya kan udah dari yang tadi itu Ustadz, yang dari pas Isya Ustadz. Ibu witir dulu. Ustadz? Itu harusnya gimana Ustadz? Ibu witir dulu setelah Isya. Iya, dulu iya. Kalau misalkan udah ngantuk banget ya kadang 4. Terus yang anak mau tanyakan itu apakah kalau misalkan pas duhanya itu misalkan itu harus 8 atau 4 atau gimana Ustadz, mau penjelasannya. Dan satu lagi Ustadz yang mau tanyakan, kalau misalkan ini Ustadz, kalau misalkan apa namanya, misalkan enggak mau anak tanyakan itu gini, kalau azan itu pas misalkan asyhadu alla ilaha illallah, terus itu Ustadz apakah itu harus menjawab yang seperti apa yang Allahumma sholli ala Muhammad wal ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa Ibrahim, apakah itu ataukah apakah raditu billahi robba wa bislami dinan? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah segitu aja Ustadz ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Ada yang mau ditanya lagi Ustadz sama anak? Enggak Ustadz, enggak ada, udah. Baik, cukup insyaallah. Nah, Ustadz. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, dari apa yang Anda sampaikan, tadi Anda melakukan witir sebelum atau setelah sholat Isya 3 rakaat, kemudian ibu melakukan sholat tahajud kadang 8, kadang 4. Nah, bagaimana dengan sholat duhanya? Sebenarnya tadi kita membahas bagi mereka yang tidak bisa qiyamul lail. Yang kita bahas adalah kasus mereka yang tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa tahajud, tidak bisa sholat witir di waktu malam karena ketiduran. Maka nanti diqadha setelah waktu duha. Cara qadhanya sesuai jumlah rakaat qiyamul lail yang menjadi kebiasaan plus 1. Sehingga kalau dia terbiasa qiyamul lail 3 rakaat, maka nanti dia qadha di salat duha 4 rakaat. Karena suatu malam misalnya dia nggak sempat melakukan sehingga dia ketiduran sampai subuh. Jika kebiasaannya adalah 8 rakaat plus 1 berarti 9, maka nanti qiyamul lail 10 rakaat. Jika kebiasaannya 11 rakaat, qiyamul lail 12 rakaat. Bagi yang tidak sempat untuk qiyamul lail, maka dikerjakan di waktu duha. Tidak sempat karena apa? Ketiduran. Nah, wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi jawab azan. Mungkin selesai adzan yang dimaksud ya, baca sholawat. Memang dianjurkan untuk selesai adzan baca sholawat. Begitu adzan selesai, kita baca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Lalu berdoa. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadid da'wati tammah was salatil qa'imah sampai akhir doa. Itu yang lebih sesuai sunnah. Wallahu alam. Ada yang masih kurang? Insya Allah jelas sesuai dengan yang ditanyakan tadi, dan termasuk juga kami sampaikan kepada jemaah ada sekiranya ini 6-7 pertanyaan yang berkaitan dengan mengkodok sholat malam qiyamul lail di waktu duha. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk meroja kembali, bisa di AMB channel di YouTube. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abi 6-7 pertanyaan tentang bagaimana mengkodok. Masya Allah, banyak seragam. Iya, silakan nanti di meroja Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Dan ini satu hal yang juga ditanyakan oleh ada 4-5 jemaah yang bertanya Ustaz, yang sebenarnya sudah dibahas Ustaz di kajian pekan yang lalu tentang seberapa batasnya sebenarnya sepertiga malam terakhir. Kemudian disitulah batas kapan sampai mengerjakan sholat tahajud itu. Jadi perlu mengetahui secara detail berapa batas sepertiga malam terakhir. Mohon dijelaskan. Nah, mengenai batas sepertiga malam terakhir itu dihitung dari maghrib. Maghrib jam berapa? Jam 6 misalnya. Subuh jam 4.
maka antara jam 6 dan jam 4 Anda bagi 3. Disitulah akan ketemu jam berapa sih sepertiga malam terakhir itu. Karena diukur dari mulai maghrib sampai subuh. Dan ada yang mengukur dari mulai isya. Isya jam berapa? Setengah 8 sampai subuh jam setengah 5. Maka ukurannya dari mulai setengah 8 sampai setengah 5. Disitulah batas Anda bisa bagi 3. Maka sepertiga itu adalah sepertiga malam. Wallahu alam. Dan pendapat yang lebih kuat insya Allah dihitung dari sejak habis maghrib sampai subuh, berapa jam di rentang itu, kemudian bagi 3. Nah, jelas tadi ada satu jemaah yang sudah resen, silakan Ibu Rima, bisa diambil. Mohon singkat. Silakan. Dimurungkan niat bertanya. Oh, masih resen ini. Sekali lagi kami persilahkan singkat Ibu Rima, dapat diambil. Ya. Ibu sudah unmute, silakan bertanya langsung Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kebiasaan mengerjakan witir saat sebelum saya tidur. Namun belakangan ini karena kelelahan, maka saya kelupaan untuk bangun sholat malam. Apakah saran seperti yang diutarakan Ustadz tadi, saya menggantikannya di saat saya sholat duha? Demikian Ustadz. Barakallahu Terima fiik. kasih, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya. Jadi kalau ibu di malam harinya nggak sempat untuk sholat witir dan tidak sempat sholat tahajud, maka digantikan di waktu duha. Dan teknisnya tadi ya, berapa jumlah kebiasaan sholat tahajud ibu plus witirnya ditambah 1. Kalau kebiasaannya 11, maka nanti di waktu duha ngerjakan sholat duha 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu alam. Masalahnya saya sudah mengerjakan witir terlebih dahulu. Oh gitu. Iya. Kalau ibu sudah witir terlebih dahulu sebelum tidur, sudah witir sebelum tidur, berarti tidak ada qadha witir. Nah, nanti untuk duhanya yang dilaksanakan di pagi hari, Anda bisa niatkan untuk sholat duha saja, tidak perlu untuk sholat qadha dari sholat yang tadi dikerjakan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Baik, insya Allah bisa dipahami oleh kita semua. Izin saya lanjutkan ke beberapa pertanyaan di kolom chat. Silakan. Saya coba pilih. Nah, ini juga ada pertanyaan dari saya pilih dari pertanyaan yang sama dari 2 jemaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan Ustaz dan keluarga. Mau menanyakan, apabila seorang wanita sedang haid tetapi dia sehingga tidak dapat melakukan qiyamul lail, dapatkah ia bangun di sepertiga malam terakhir ini hanya untuk berdoa? Apakah sama mustazabnya dengan orang yang melakukan qiyamul lail? Kalau kita melihat dari hadis Allah turun yang tadi sudah kita baca, hadis riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan bahwasanya itu berlaku bagi seluruh hamba Allah, di mana Allah Ta'ala mengatakan mayyas'aluni fa'utiya, siapa yang minta akan aku kasih, mayyastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Nah, di situ berarti berlaku umum. Karena berlaku umum, maka silahkan Anda berdoa, memperbanyak doa walaupun Anda sedang haid. Maka wanita haid yang melakukan qiyamul lail, kemudian dia nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa ibadah yang lain, tapi dia bisa berdoa. Silakan berdoa. Doa dalam kondisi haid boleh nggak Pak? Tidak ada yang dilarang untuk haid berdoa. Yang nggak boleh adalah baca Quran. Tapi kalau berdoa wanita haid boleh dengan sepakat ulama. Karena itu silahkan berdoa, berdoa dan berdoa. Karena ini termasuk di antara waktu yang mustajab. Wallahu alam.
masih izin saya bacakan kembali satu pertanyaan lagi di kolom chat tentang teknisnya. Saat ini bertanya tentang teknisnya untuk berdoa, mana yang lebih afdol, apakah doa di dalam sholat yang mulai itu sendiri ataupun doa di dalam kunut witir, atau setelah melakukan sholat qiyamul lail dan witir bermunajat melakukan doa secara terpisah di luar sholat. Dua-duanya bagian dari sunnah yang tidak bisa kita lupakan. Namun kalau Anda tanya mana yang lebih afdol, wallahu alam, yang lebih afdol adalah di dalam sholat, karena doa ketika sholat itu paling afdol, dalam arti paling mustajab, terutama ketika sujud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat yang dilakukan oleh seseorang terhadap Rabb-nya adalah saat dia sujud. Sehingga orang yang sujud dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu silakan memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Wallahu alam. Insyaallah jelas. Masih kami berikan kesempatan pada jemaah yang sudah resen, silakan Ibu atau Pak Ade pada pertanyaan mute. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang mau saya tanyakan soal sholat Badiya Isya, sholat witir dan sholat taubat. Itu kita harus mengerjakan 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat Badiya Isya, dan 3 rakaat witir sebelum sholat, atau bagaimana Ustadz teknis yang afdolnya? Pertanyaan kedua, apabila kita sedang kajian di masjid pada maghrib sampai isya dan kita pengen mengerjakan sholat sunnah sholat Badiya, apakah sebaiknya afdolnya di masjid apa di rumah dikerjakan apabila kita akhwat? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga dan kita semua yang ada di taman surga ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asabakumullah. Baik, untuk urutannya dari beberapa jenis sholat sunnah yang tadi Ibu sebutkan ya. Sholat Isya yang wajib dulu jelas. Selanjutnya Ba'diyah Isya, rawatib 2 rakaat. Selanjutnya kalau mau langsung witir silahkan witir. Ini urutannya, sehingga Anda kerjakan sholat Ba'diyah dulu, baru kemudian sholat witir. Dan bagaimana dengan sholat hajat dan seterusnya, atau sholat taubat? Untuk sholat taubat ini tidak harus sholat khusus setiap hari, tidak. Sholat itu dikerjakan insidental, yaitu ketika seorang hamba merasa dia sangat berdosa kepada Allah, berlumur dosa, maka dia mohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Nah, karena itu dalam hal ini sholatnya tidak harus malam hari, tergantung suasana batin. Misalnya ada orang yang dia nggak pernah melakukan kejahatan A, kemudian satu ketika dia melakukan kejahatan A itu, nah dia ketakutan, mungkin gemeteran. Saat ketakutan gemeteran itu kemudian dia sholat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud bahwa sholat yang kita kerjakan bisa menghapus dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al hasanat, amal baik itu bisa menghapus amal dosa. Wallahu a'lam. Terkait dengan yang pertanyaan kedua, Ustaz, apa tentang yang kedua tadi apa? Tentang kalau ada kajian dari maghrib sampai isya, itu bagaimana untuk sholat Ba'diyah? Wallahu alam. Ini pribadi saya ya. Karena Anda kan sudah, karena kajiannya kan di masjid. Artinya apakah Anda sholatnya di rumah ataukah di masjid? Nah dalam hal ini, jika nanti Anda sholat di rumah mungkin nggak dapat tempat, atau ketika sholat di rumah nanti jadi telat kajiannya, maka mungkin Anda bisa sholat jamaah di masjid. Tapi boleh saja misalnya Anda sholat wajib di musola, di rumah, kemudian Anda sholat ba'diyah, setelah itu baru berangkat ke masjid, kemudian nanti di masjid tahiyatul masjid untuk mendengarkan tausiah, itu juga boleh.
Bisa pertama, bisa kedua. Wallahu a'lam. Masya Allah, masih ada pertanyaan banyak sekali dan ada 3 jamaah yang resen izin membacakan dan juga mohon apa-apanya Ustaz kalau sudah mendekati waktu maghrib di Jogja. Berkaitan, saya coba mengumpulkan beberapa pertanyaan yang serupa atau berkaitan dengan teknis sholat witir. Apakah betul ganjil, kemudian 3, apakah 2 salam 1 salam, ataukah boleh hanya 1 rakaat saja salam? Berkaitan sholat witir 3 rakaat ya? Ya. Sholat witir 3 rakaat, yang penting tidak menyerupai sholat maghrib. Anda bisa kerjakan 2 salam, kemudian plus 1, atau 3 sekaligus langsung salam sekali. Di bagian akhir, tasyahud cuma sekali di bagian akhir. Sehingga sholat witir 3 rakaat bisa dikerjakan 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Bisa juga 3 rakaat sekaligus langsung tasyahud akhir di bagian akhir, tidak ada tasyahud awal. Bisa juga demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang bertanya juga 1 rakaat saja sholat witir apakah boleh karena mepet waktunya? Boleh, dan itu pendapat jumhur. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan sholat 1 rakaat itu terputus. Dan yang benar adalah apa yang dimiliki oleh jumhur, bahwa sholat 1 rakaat itu hukumnya boleh. Nah, baik, sih kesempatan yang selanjutnya kepada jamaah Tudaresen, Ibu Desma Niati, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya di luar tema, Ustaz. Beberapa hari ini kan terjadi konflik, Ustaz. Ana mau tanya antara ibu dan anak-anak. Gimana? Kondisinya antara ibu dan anak-anak. Ana di luar konflik, apa di luar tema pertanyaannya? Ibu dan anak. Ibu anak kan sempat ikut Ana tuh pengen berbakti, tapi qadarullah pikir dulu kan sudah pernah ikut Ana juga. Qadarullah beliau ninggalin kami karena kondisi beliau itu kan memang temperamen. Nah, kemarin ketika mana kondisi beliau sakit, ketika beliau sudah sehat, tapi beliau balik lagi seperti itu, dan kondisinya anak-anaknya itu trauma, Ustaz. Karena trauma dipukul kekerasan lah dari kecil. Nah, itu balik lagi. Nah, kemarin ibu anak pergi. Apakah anak berdosa saat membiarkan ibu anak pergi? Sedangkan trauma anak-anak itu kembali lagi. Itu kayak GERD-nya itu balik lagi. Terus dia kecemasannya, ketakutannya itu balik lagi. Sedangkan ibu anak itu sudah tua dan itu kakak anak ada yang disabilitas. Tapi ibu anak memilih untuk pergi karena katanya, tapi dia pergi itu dengan memutarbalikkan fakta kalau itu anak yang salah dan anak-anak yang salah dengan menyebarkan fitnah yang enggak. Itu gimana Ustaz cara anak menyikapinya? Syukur Ustaz jawabannya. Masya Allah. Baik. Memang itu bagian dari ujian yang terkadang dialami oleh sebagian orang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan sabar bagi Anda dan keluarga, dan Allah memberikan taufik bagi ibu Anda untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Kalau bicara tentang apakah Anda berdosa atau tidak, kembali kepada ukuran apakah tindakan Anda ini mendolimi ibu atau tidak. Kalau Anda yakin saya tidak mendolimi sama sekali, ketika ibu membentak Anda nggak balas, ketika ibu berkata kasar Anda juga diam saja dan seterusnya, sampai kemudian ibu sendiri yang jengkel lalu pergi, berarti pergi itu atas inisiatif pribadi, bukan karena Anda yang nyuruh. Maka dalam hal ini, jika Anda yakin Anda tidak bersalah, Anda tidak perlu untuk menyampaikan, atau Anda tidak perlu untuk merasa terbebani dosa, karena dalam hal ini ibu sendiri yang menghendaki itu. Nah, masalah beliau cerita di luar kok beda dengan kenyataan di lapangan, ya, itu Anda jika dapat informasi kayak gitu silahkan diluruskan agar tidak berkelanjutan. Wallahu a'lam. Dan sebagai solusi, barangkali ibu coba diajak kajian-kajian sesama usianya,
atau kajian bersama Anda, ya, sehingga beliau mendengarkan, walaupun bisa jadi beliau awal-awal menolak, tapi karena sering kita ajak seperti itu, semoga nanti ada perubahan. Wallahu a'lam. Buat Ustaz atas jawabannya. Masih kesempatan saya berikan sekali lagi kepada tema yang sudah raiskan di bulan sekian yang mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz telah memberi waktu untuk bertanya. Ana mau tanya Ustaz, afwan Ustaz, Ana terbiasa dengan dengan melaksanakan Qiyamul Lail itu, sholat tahajud itu malam 8 rakaat ditambah 3 rakaat. Kadang-kadang untuk pada saat akhir-akhir itu Ana tidak sempat untuk berzikir. Nah, bagaimana solusinya ya Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Tidak sempat zikir sudah masuk subuh. Ya. Jika yang dimaksud tidak sempat dikira begitu Anda salam di rakaat yang ke-11 terakhir witir dan sudah masuk subuh, apakah ada yang keliru di sini? Jawabannya, salat Anda sendiri itu kan penuh dengan zikir. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, dilanjut baca iftitah, baca Al-Fatihah dan seterusnya, penuh dengan zikir. Maka sebenarnya salat sendiri itu sudah zikir semua. Dan tidak ada zikir khusus untuk salat tahajud, maka kalaupun tidak zikir insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Baik, mungkin satu lagi mana? No, baik, silakan satu lagi jamaahnya sudah raiskan, Ibu Amina. Silakan Ibu Amina. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, itu sholatnya itu apakah niatnya bisa digabungkan dengan sholat duha itu sendiri, atau sholat duha itu sendiri, sholat hajat, atau bagaimana Ustaz? Sama satu lagi saya ingin bertanya di luar tema Ustaz. Saya ini kan bekerja, situ ada pimpinan saya itu kan ingin melakukan sesuatu proyek itu, tapi dengan cara memberikan sesuatu kepada penyelenggara proyek itu. Qadarullah proyeknya itu tidak dimenangkan, tapi uangnya itu sudah diambil gitu sama penyelenggara. Penyelenggara ini maksudnya aparat? Iya. Nah, di sini saya diminta untuk menagih uang tersebut. Apakah itu saya? Dia bilang nanti kalau dapat berhasil 50-50, maksudnya kalau dapatnya misalnya 1.500.500 dengan saya sebagai hasil nagih saya itu, keberhasilan saya nagih itu, apakah itu saya halal? Karena setahu saya kan kalau untuk menggolkan proyek itu nggak boleh pakai itu. Kalau saya berhasil menagih, saya dapat hadiah berupa itu, apakah hadiah saya itu halal apa tidak Ustaz? Ibu tadi bukan aparat ya? Ya? Ibu bukan aparat negara? Bukan Ustaz, saya di luar itu. Siap. Baik, untuk yang barakallahu fiik. Untuk yang pertama, bagaimana urutannya? Sebenarnya sholat duha nggak ada urutannya. Dan model sholat sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya itu sifatnya insidental karena kebutuhan, bukan tiap hari. Sehingga tidak ada istilah urutan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat Lailatul Qadar katanya ya. Kemudian sholat witir sudah. Bukan gitu. Karena yang namanya sholat hajat dan sholat taubat itu tadi sifatnya insidental karena kebutuhan. Sehingga ketika tidak ada kebutuhan ya pada asalnya tidak harus dilakukan tiap hari. Kemudian yang Anda bisa lakukan ketika sholat duha, intinya adalah sholat genep. Duha itu genep 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan kalau itu dilakukan sebagai qadha
untuk qiyamul lail niatnya gimana? Ya niatnya qadha dan duha. Misalnya tadi malam saya lupa ya nggak sholat witir 3 rakaat karena ketiduran, maka nanti sholatnya 4 rakaat, 2 salam 2 salam, duha sekaligus jadi qadha atas witir yang ditinggalkan. Wallahu alam. Kemudian yang kedua berkaitan tadi, yang saya pahami Anda harus tagih, Anda berhak untuk nagih, dan pejabat ini, aparat ini haram untuk menerima uang suap itu ketika ada proyek, sehingga proyek belum goal, belum berhasil, dia sudah menerima duluan. Ini terlarang bagi dia untuk menerimanya karena ini statusnya sogok, dan sogok boleh diambil. Silakan nanti diambil, ditagih terus sampai dia ngasih, karena dia telah melakukan atau menerima uang sogok. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.